وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bab 569 bab man bata ala sakti laisa lahu sutratun. Tidur di atas atap, man bata ala sathil laisa lahu sutrah, ada pembatasnya. Jadi maksudnya ini bukan berarti di atas genteng, bukan ya. Kadang rumah orang Arab itu kan suhunya kan panas tuh, jadi nggak pakai genteng, makanya dak-dakan. Jadi didak sehingga udara itu atau panas itu nggak terlalu masuk ke dalam, harus tebal atapnya. Jadi kalau genteng itu ya panas. An Abdurrahman bin Ali, dari Abdurrahman bin Ali, an abihi, dari bapaknya, ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, dari Nabi SAW bersabda, man bata ala dhuhri baiti, siapa yang tidur di atap rumahnya, laisa alaihi hijabun faqad bari'at min hudzimmah, tidak ada pembatasnya maka tidak ada jaminan baginya. Ya, jadi kalau orang itu tidur di dalam rumah, maka siapapun yang masuk ke rumah itu dianggap perampok, begal, maka dia harus dihukum si yang bobol tadi. Tapi kalau udah di atas rumah, siapa yang bisa melindungi dia? Gitu. Maksudnya tuh ketika ada orang jahat, lempar batu, lempar apa kena dia, gitu kan? Ya, jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri sendiri, ngapain tidur di atap rumah. Belum lagi maksudnya juga bisa juga batas itu batas menutup aurat juga bisa, gitu kan? Jika dia tidur di atas rumah, gitu kan, auratnya kebuka, kelihatan orang, gitu kan? Siapa yang mau bertanggung jawab? Ya, dirinya sendiri, gitu. Maka harusnya kita tuh tidur di tempat-tempat yang memang bisa terlindung dari gangguan macam-macam. Gitu. Bisa kayak kita tidur di bawah pohon, gitu ya. Tiba-tiba ada ular jatuh, kita dipatok ular, gitu. Terus kita marah-marah sama ularnya, ya. Kita sendiri yang salah, ngapain tidur di bawah pohon. Soalnya pohonnya udah dikondisikan. Hadis nomor 1993 an Ali bin Amarah, dari Ali bin Amarah qala, beliau berkata, ja'a Abu Ayyub al-Ansari, datang Abu Ayyub al-Ansari, faso'atu bihi ala sudhin ajlahin, dan dia kemudian aku kemudian naik bersamanya ke atas atap yang terbuka, ajlah yang terbuka. Fanazala, kemudian dia turun. Waqala kitu an abi talailah wala zimmatali. Hampir saja aku bermalam dan tidak ada jaminan bagiku. Artinya karena mau ajak naik ke atap, gitu kan. Jadi di Arab itu kalau siang itu panas, kalau malam itu dingin. Jadi kalau dia tidur di atas atap itu nggak panas itu, tapi cenderung dingin. Nah, hampir aja aku tuh tidur di situ, dan nggak ada jaminan bagiku kalau aku tidur di situ. Artinya kalau ada apa-apa dia nggak bisa nyalakan siapa-siapa gitu. Hadis nomor 1194, an rajulun min ashabin Nabi SAW, dari seorang laki-laki sahabat Nabi SAW. Ani Nabi SAW, dari Nabi SAW, qala, beliau bersabda, man bata ala injarin, barang siapa yang tidur di atas atap, fa waqa'a minhu famata, kemudian jatuh dan mati, bari'at minhu zimmah, maka kemudian tidak ada jaminan baginya. Wa man raqibal bahra, dan barang siapa yang naik ke al-bahra, kapal, mengarungi lautan, gitu. Raqibal bahra, naiki lautan, maksudnya mengarungi lautan. Haina yartaju, yakni talim, gitu. Ketika gelombang besar, lalu ia tenggelam, yakni talim. Wahalaka bari'at minhu dhimmah, maka jaminan Allah terlepas baginya. Jadi kasus tenggelam ini harus difahami bahwasanya ketika seorang itu melaut, lihat-lihat gitu. Ya, jangan kemudian nantang bahaya. Nantang bahaya bukannya mati syahid, tapi malah mati konyol. Jadi mati syahid yang maksudnya tenggelam ini adalah yang memang dia nggak sudah memperhitungkan bahayanya, itu nggak ada. Oh, ini cuacanya bagus, lautnya gelombangnya baik. Nah, dia melaut. Kemudian kok kodarullah di tengah laut tenggelam, insya Allah itu mati syahid. Tapi kalau udah jelas gelombangnya naik turun 5 meter, 10 meter, bahkan 30 meter gitu kan. Nekat melaut, udah gitu kapalnya kecil gitu kan. Nah, maka ini sama aja nyari mati. Maka di sini dikatakan bari'at min hudzimah. Allah Subhanahu wa taala terlepas dari jaminan kepadanya.
Jadi ini bisa dikontekskan juga tentang orang yang mati syahid karena terbakar gitu. Udah tahu kebakaran gitu, terus kita malah masuk ke dalam api, itu sama aja mencari binasa, itu nggak mati syahid. Mati syahid seperti apa? Orangnya tidur gitu kan, kemudian tiba-tiba rumah tetangganya kebakaran dan dia terbakar nggak bisa keluar, nah, itu insya Allah mati syahid. Terus misal contoh lagi ada hadis yang mengatakan tentang orang yang tertimpa bangunan juga mati syahid gitu kan. Nah, maka ketika udah tahu gempa, maka sikap yang terbaik yang pertama adalah lari dulu selamatkan diri. Tapi kan ketika gempa kan mati syahid, aku tak di rumah aja, ambil ambil apa sajadah atau wiritan, ya nggak bisa. Mengacu kepada hadis ini, ya mencari mati dengan cara menerjang bahaya yang muncul itu bukan perkara yang baik. Allah taala. Semoga apa yang kita sudah bahas dan kita sudah dialogkan, diskusikan, meninggalkan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.